Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Paduan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap pisan Kopinya memang perfect. Ini kopinya dari javahalucoffee.id. Ini kenapa kok meja saya selalu berantakan ya? Sebentar ya, beresin dulu ya, takut tumpah. Karena kalau pagi ini berantakan ya, nggak apa-apa lah ya. Ini tar, minum dulu ntar. Jadi ceritanya pagi-pagi ngopi sambil saya membaca dulu ini. Baca IEEE Spectrum, sebentar saya transisikan. Nah ini dia majalahnya IEEE ini ya, jadi IEEE, jadi ada satu IEEE. IEEE ini adalah organisasi orang-orang elektro gitu. Orang-orang elektro organisasinya itu, terus ada masuk, ini lagi-lagi saya udah menjadi member ini selama mungkin nggak tahu ya 20 tahunan lebih. Nah ini setiap member IEEE akan mendapatkan majalah Spektrum, kemudian nanti kalau dari organisasi yang lain dapat yang lain-lainnya ya. Oke, anyway. Nah, si IEEE Spektrum yang Oktober 2024 tentang tentang Taiwan ya sedikit. Why Silicon Shield need solar and wind power. Tapi bukan itu yang mau saya bahas ya. Yang mau saya bahas tuh soal ini sebetulnya. Ini majalahnya tentang powering Taiwan. Nah ini ya, defending Taiwan with chips and drones. Jadi kalau kita lihat ya, jadi ini ceritanya singkatnya, ini hanya editorial aja gitu ya. Jadi editorial itu cerita tentang gimana caranya Taiwan mempertahankan dirinya. Ya, defending Taiwan with chips and drone. Maksudnya gimana sih? Jadi kan seperti kita ketahui, seperti kita tidak ketahui juga. Jadi Taiwan itu adalah tempat manufacturing ya, pabrik chip ya, pabrik chip yang prosesor yang digunakan macam-macam ya, kayak yang gini-gini ya, chip kayak gini-gini ya, itu diproduksinya di Taiwan. Sampai prosesornya iPhone ya, yang pakai Apple segala macam tuh, pokoknya prosesor yang hebat-hebat di Taiwan. Salah satu pabrik yang besarnya adalah TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation ya. Jadi TSMC salah satu yang terbesar. Nah, jadi ini masalahnya politik. Jadi sebetulnya semiconductor silicon chips itu ada hubungannya dengan politik. Bagaimana satu negara Taiwan, bagaimana dia ingin mempertahankan dirinya dari tentu saja agresi dari China kalau dalam hal ini ya. Ini sebenarnya udah bertahun-tahun ya, tapi ini ditekankan kembali bagaimana caranya dia melakukan politiknya ya. Ya politiknya adalah dia menjadi pabrik pabrik semiconductor yang terbesar, pabrik chip yang terbesar di seluruh dunia. Dia yang nomor 1 di situ. Sehingga ini apa? Sehingga Amerika dan negara-negara lain merasa berkepentingan untuk pabriknya itu selalu ada ya. Pabriknya selalu ada, jalan segala macam ya. Meskipun Amerika pengennya sih sebetulnya di negara Amerika juga ada gitu, tapi masih kalah dengan teknologinya dengan yang ada di Taiwan ini. Sehingga Taiwan itu kalau dia punya sistem yang hebat gitu, maka dia akan diproteksi oleh Amerika dari serangan, dari caplokan Cina gitu kira-kira gitu. Jadi Taiwan dan Cina kan dari dulu ya memperebutkan siapa yang disebut China gitu ya. Bagi China, Taiwan tuh harusnya milik saya gitu ya, dan seterusnya. Jadi dia mempertahankan diri dengan adanya itu sehingga dia mendapatkan proteksi dari Amerika. Karena ada kepentingan Amerika ya, ada kepentingan Amerika untuk supaya industrinya satu ya, dan juga militernya Amerika. Militer Amerika itu bergantung kepada chips ya, pada prosesor-prosesor. Itu ditunjukkan dengan perang di Irak ya, kemenangannya dengan cepat, dia melakukan serangan cepat ya gitu. Nah, terus yang itu ya. Yang kedua tadi yang di dalam ini ya, dengan defending Taiwan with chips tadi satu gitu ya. Yang kedua drones. Nah, ini bagaimana Amerika kemudian mengembangkan sistem drone-nya ini ya untuk melakukan pertahanannya. Itu juga sebetulnya drone ini juga sudah kita lihat kalau yang perang terakhir ini ya, antara Rusia dengan Ukraina membela dirinya tuh dengan drones-nya ya, jadi dia menggunakan ini. Nah, kalau kita lihat dengan negara-negara lain tentunya saja berpikiran serupa gitu ya, bahwa
negara ini bukan hanya Amerika ya. Jadi yang barusan didiskusikan adalah Amerika dan Taiwan. Sehingga dengan kata lain semiconductor itu penting sekali bagi Taiwan deh, industri semiconductornya itu. Jadi itu merupakan salah satu apa yang membuat dia ini ya kemandirian dia. Di sisi lain Amerika juga tadi di industri militernya ingin mandiri juga. Dia masih bingung ya kalau dia buat pabrik sendiri tidak sebagus yang di Taiwan dan mungkin harganya mahal sehingga chip-chips yang diproduksi harganya jadi mahal. Tetapi bagi industri militernya tuh sangat bergantung kepada chip tadi. Desain di Amerika, pabriknya di Taiwan. Jadi Taiwan itu membuat dirinya menjadi bebas ya. Jadi dia tuh siapa saja dia terima ya. Gitu. Tapi dia sedikit banyak lebih miring ke Amerika gitu ya, alainya Amerika sehingga dia dilindungi tadi gitu politiknya. Jadi satu kepentingan negaranya, yang satu kepentingan militernya Amerika. Indonesia gimana? Nah, mari kita diskusikan di lain kesempatan ya. Kita mau ngopi dulu sebentar. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat Indonesia juga sama ya sebetulnya. Indonesia zaman dulu kita punya satelit Palapa. Satelit Palapa tuh tujuannya apa? Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan hankam rata ya. Pertahanan keamanan semesta gitu kan. Jadi Indonesia itu sangat luas. Jadi susah sama dengan China ya, China dengan Rusia, Amerika, lahannya tuh luas. Kalau kayak Singapura satu BTS juga udah cukup ya kali ya mencakup seluruh Singapura gitu untuk mengkoordinirkan atau memantau gitu. Kalau Indonesia nggak bisa ya. Udah lahannya luas, infrastrukturnya juga belum ada. Jadi itu luar biasa. Maka dulu satelit itu salah satu atau bahkan satu-satunya cara untuk memantau seluruh Indonesia. Ya, maka satelit kritikal untuk Indonesia. Makanya Palapa sangat penting. Ya itu satu. Dirgantara juga itu. Pak Habibie itu kan transportasi karena Indonesia banyak pulau ya. Pulau-pulaunya gimana cara transportasinya ya kapal laut ya ini ya pesawat. Makanya harusnya kita kuasai itu juga. Logikalnya logika berpikirnya demikian ya, sangat logis sekali gitu. Jadi kita harus melihat dalam kita sendiri, kita kebutuhannya apa, mari itu yang kita kembangkan. Nanti saya cerita lagi tentang industri entertainment ya dalam apa yang harus kita kembangkan. Tapi itu lain kesempatan. Jadi menurut saya Indonesia pun harus melongok kepada dunia semiconductor dan chips gitu. Ini bukan karena saya bias ya, karena saya sebagai saat ini sebagai kepala pusat mikroelektronika ITB gitu ya, dan bidang keahlian saya adalah chip ya, design, verification. Nah itu jadi ya memang agak sedikit bias ya. Kalau Anda palu maka semuanya kelihatan seperti paku gitu ya. Jadi saya memang mempromosikan ini memang bias ya. Tapi menurut saya ini harusnya fair ya, harusnya logis ya. Nanti silahkan teman-teman memikirkan bahwa sebetulnya semiconductor ini sangat penting sekali bagi Indonesia. Mudah-mudahan presiden yang baru ini kan Pak Prabowo ya dengan latar belakang militer, jadi mestinya paham ya terhadap ini. Dan jenderal-jenderalnya juga mestinya paham terhadap pentingnya teknologi dan kemandirian kita ya, sovereignty ya. Anyway, demikianlah cerita dari Pak Budi pagi ini, Padepokan Budi Rajo. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat semuanya ya. Saya ngopi dulu ya sebentar.